Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Dewanti dari Prodi Sistem Informasi. NIM 200155314. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan TikTok. Aplikasi TikTok menjadi salah satu aplikasi yang sempat booming sejak pertengahan tahun 2018 silam. Dan ternyata memang banyak kelebihan yang ditawarkan, apalagi kalau Anda seorang pebisnis yang berencana mempromosikan produk atau layanan di platform ini. Aplikasi TikTok sampai saat ini masih di dalam puncak kejayaan karena menjadi salah satu pendatang yang paling diperhitungkan dalam dunia media sosial. Hampir semua orang dari banyak kalangan mengetahui manfaat TikTok, sehingga mereka berlomba-lomba memproduksi jenis video yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Berikut beberapa kekurangan dan kelebihan aplikasi TikTok. Kelebihannya yaitu mengandalkan konten lokal. Tidak perlu kita membuat akun untuk melihat video yang ada di TikTok. Lalu dia juga menyajikan video pendek yang menarik. Terus kalau mau membuat video di TikTok itu juga jauh lebih mudah. Banyak filter juga di dalamnya, jadi kita juga bisa pakai filter di situ. Bisa pakai background musik sesuai pilihan kita. Nah, aplikasi TikTok ini juga mempunyai kekurangan. Contohnya kurang tepat dengan audiens dewasa, karena ada yang menyatakan bahwa TikTok memiliki pengguna aktif sebanyak 800 juta dengan rata-rata penggunanya berusia remaja hingga dewasa dengan rentang waktu umur 16 sampai 24 tahun. Konsep aplikasi TikTok adalah sebagai media sosial yang mendistribusi konten berbasis video yang menghibur dan tentu saja sangat populer di kalangan anak muda dengan rentang usia di atas. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pengguna TikTok adalah usia remaja. Nah, kekurangan TikTok yang kedua yaitu menerapkan algoritma TikTok sendiri. Aplikasi TikTok terbukti dapat meningkatkan brand awareness suatu produk. Namun, Anda perlu ketahui bahwa TikTok sulit untuk mengkonversikan brand awareness tersebut ke arah penjualan. Hal tersebut dikarenakan TikTok belum memiliki fitur yang dapat menautkan link produk Anda ke situs penjualan secara langsung. Nah, yang ketiga, dikhawatirkan TikTok ini hanya sebagai tren sejenak. Jadi kesimpulan kelebihan dan kekurangan TikTok adalah TikTok merupakan platform sosial media yang saat ini sedang ramai menjadi perbincangan. Sejumlah manfaatnya berhasil menaikkan tingkat brand awareness sebuah produk yang dipromosikan. Namun, dari kelebihan tersebut, TikTok juga memiliki kekurangan sebagai media digital marketing. Nah, Anda harus mempertimbangkan keduanya sebelum memasarkan produk Anda ke platform ini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Instagram. Untuk perkembangan sekarang, banyak aplikasi yang memberikan kelebihan dan kekurangan bagi pengguna. Buat yang belum mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan Instagram, nah, jadi kelebihan Instagram yaitu Instagram memiliki banyak fitur menarik. Aplikasi Instagram memiliki fitur yang menarik untuk diperhatikan pengguna, misalnya dengan membuat foto dan video di aplikasi tersebut, kemudian setelah itu diunggah di akun Instagram dengan memberikan filter yang lucu. Selain itu, Instagram juga menyediakan layanan sistem keamanan privasi. Dalam aplikasi Instagram memiliki keamanan privasi yang kuat. Hal itu dapat dibuktikan dengan pengaturan keamanan jika pengguna melakukan kunci private. Maka siapapun yang ingin berteman dengan Anda di Instagram itu harus dikonfirm dulu. Lalu kelebihan yang lain yaitu digunakan sebagai media pengembangan bisnis. Kelebihan lain dari media sosial satu ini yaitu dapat Anda gunakan sebagai media bisnis, di mana Anda dapat melakukannya dengan tujuan memberikan benefit pengguna.
Dengan aplikasi Instagram ini akan mempermudah pengguna untuk melakukan promosi di media sosial secara online. Selain itu juga akan memberikan komunikasi yang cepat kepada pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi Twitter. Nah, Twitter ini adalah sarana untuk informasi dan komunikasi. Twitter merupakan media yang cepat, mudah, dan efektif jaring relasi bisnis melalui akun. Setiap startup pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Contohnya saja Twitter, pasti ada yang mengeluhkan tentang batasan karakter untuk mengupdate status. Nah, berikut adalah kelebihan media sosial Twitter. Twitter itu adalah alat komunikasi yang cepat dan tanggap. Lalu semua orang bisa mengikuti orang lain kecuali diblokir. Tidak login untuk didapatkan update karena bisa menggunakan pembaca RSS. Kekurangan Twitter juga ada. Berikut adalah kekurangan dari media sosial Twitter. Terdapat banyak akun yang kosong dan tidak aktif. Batasan karakter posting hanya 140 karakter. Jika ternyata postingan blog yang akan di Twitter memiliki jumlah karakter judul dan link yang lebih 140 karakter, maka kita harus gunakan fasilitas URL shortener untuk pendekin jumlah karakter link. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang media sosial Twitter. Kelebihan media Twitter untuk promosi adalah meningkatkan brand awareness dan menambah followers, dan membangun reputasi yang baik pada produk, lalu menjalin hubungan dekat dengan konsumen, lalu mempermudah interaksi dengan selebritis dan tokoh masyarakat. Nah, ini ada tips menggunakan Twitter untuk promosi brand bisnis, yaitu melengkapi profil Twitter, memfollow akun orang lain, memperhatikan pemilihan kata, berinteraksi dengan followers, membicarakan topik yang sedang hits, menggunakan hashtag yang populer, jangan promosi terus-menerus. Nah, terus kekurangan menggunakan Twitter sebagai media promosi yaitu karakter yang terbatas, hashtag yang terbatas, dan foto yang terbatas. Nah, di Twitter juga kita harus butuh banyak followers supaya produk dikenal. Sama seperti media sosial yang lainnya, promosi di media sosial Twitter membutuhkan banyak followers agar produk dikenal dengan lebih cepat. Saat ini perkembangan teknologi sudah semakin maju dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan informasi juga semakin mudah diakses. Dengan adanya teknologi pada ponsel yang semakin berkembang, aplikasi dalam ponsel pun ikut berkembang. Salah satunya adalah aplikasi media sosial. Melihat besarnya potensi pengguna media sosial di Indonesia saat ini, beberapa pihak ternyata memulai memanfaatkannya. Salah satunya untuk kepentingan beriklan dan memasarkan produk melalui berbagai macam platform media sosial. Selain untuk kepentingan beriklan, kini media sosial juga mulai banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengenalkan atau meningkatkan citra diri perusahaan mereka ke masyarakat umum. Salah satu bentuk konten pada media sosial adalah konten gambar. Konten ini lebih menarik dilihat daripada konten berupa tulisan atau video yang memerlukan waktu untuk mencerna informasi di dalamnya. Nah, desain grafis ini dapat membantu para kreator agar desain yang mereka buat menjadi lebih menarik. Menurut Wikipedia, desain grafis, rancang grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Desain grafis memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut: sebagai penyampai pesan lewat visual agar lebih mudah dibaca. Mendesain bukan hanya menggambar atau mendekorasi, namun ada kandungan komunikasi di dalamnya. Desain komunikasi visual mengharuskan desainer untuk tidak hanya memahami bagaimana cara membuat grafis, tetapi juga memahami konteks yang akan diperoleh. Desain boleh saja wah, tetapi jika tidak ada makna dan pesan yang bisa langsung tersampaikan, maka hasilnya akan percuma. Nah, dari yang di atas kita bisa lebih memasarkan
Nah, dari contoh di atas barusan itu bisa juga menjadi keunggulan dan keunikan untuk rencana medsos yang akan dibuat. Nah, itu juga bisa menjadi lebih unggul dari medsos-medsos yang lain seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Terima kasih.